semuanya, perkenalkan nama saya Suri, NIM 19100617335, kelas D10, semester 6, Prodi PGSD. Kali ini saya akan membuat video praktek mengajar. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Nanti kalau ibu tanya, selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Saya selalu semangat pagi. Nah, mari kita coba, silakan semuanya berdiri. Apa kabar hari ini? Saya selalu semangat pagi. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Alexia, Raisa, Serencia, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin mengajak anak-anak semuanya bernyanyi satu buah lagu, yaitu lagu bangun tidur. Nah, ada yang tahu lagu bangun tidur? Ya, mari kita nyanyi bersama ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bagaimana setelah kita bernyanyi? Nah, pasti semuanya udah semangat ya. Karena semuanya udah semangat, nah mari kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 1, diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu membaca teks dan mengamati gambar tentang merawat tubuhku. Siswa mengetahui salah satu contoh cara merawat tubuh agar tetap sehat dan bersih. 2. Mengamati gambar balok huruf, siswa dapat mengetahui huruf alfabet. 3. Mengamati gambar balok huruf, siswa dapat menunjukkan, menyusun dan melaporkan huruf vokal dan huruf konsonan menjadi satu kata dengan tepat. Yang keempat, yang terakhir, dengan menghitung banyak benda, siswa dapat membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan, serta mengurutkan sekelompok bilangan dari terkecil atau terbesar dengan tepat. Ayo mengamati. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Nah, tubuh harus dirawat agar sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita semangat. Tubuh yang sakit membuat kita lemah. Merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang berangkat sekolah tadi di kelas ini siapa yang tidak mandi? Nah, jadi kita harus merawat tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat ya. Nah, dengan tubuh kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan semangat. Seperti kita sekolahnya semangat. Nah, sedangkan kalau kita tidak merawat tubuh kita, nah tubuh kita bisa menjadi lemah dan kita gampang sekali diserang oleh penyakit. Ayo mengamati. Nah, ini adalah gambar balok huruf. Nah, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan berarti merawat tubuh. Siti, Dayu, dan Lani bermain bersama. Mereka bermain balok huruf. Selesai bermain, mereka merapikan mainan dan mencuci tangan. Ada banyak huruf terlihat mulai dari A, B, C, sampai Z. Nah, jumlahnya ada 26. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian masih ingat huruf alfabet? Ini adalah huruf alfabet. Jumlah huruf alfabet yaitu ada 26. Nah, tahukah anak-anak bahwa huruf alfabet ini memiliki nama? Nah, ada yang huruf vokal dan ada huruf konsonan. Nah, apa itu huruf vokal? Nah, mari kita lihat. Huruf vokal adalah huruf hidup. Nah, huruf yang termasuk dalam huruf vokal adalah huruf A, I, U, E, dan O. Nah, sedangkan huruf yang selain dari huruf A, I, U, E, dan O adalah termasuk huruf konsonan. Nah, mari kita lihat apa saja huruf konsonan. Ini huruf konsonan. Nah, huruf konsonan ini terdiri dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. Nah, itu adalah huruf konsonan. Nah, jumlah huruf konsonan ini ada 21. Ini ada pertanyaan, huruf apakah yang merupakan huruf vokal pada kata sabun di bawah ini?
Nah, huruf yang merupakan huruf vokal pada kata sabun ini adalah huruf A dan U. Nah, sedangkan yang lain itu selain dari A dan U itu S, B, dan N itu adalah merupakan huruf konsonan. Ini ada lembar kerja tugas kelompok. Nah, ayo berdiskusi. Nah, yang pertama itu ada soal nomor 1 itu lingkarilah huruf A, I, U, E, dan O pada kata di bawah ini, yaitu kata sampo. Nah, silakan anak-anak lingkari huruf A, I, U, E, dan O pada kata sampo. Nah, begitu juga dengan nomor 2. Nomor 2 itu kebalikan dari nomor 1 ya, yang huruf yang bukan merupakan A, I, U, E, dan O pada kata mandi. Nah, sedangkan yang nomor 3 itu adalah susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Nah, di situ ada gambar gigi. Jadi kalimat itu belum masih beracak, belum ada tersusun. Nah, jadi silakan anak-anak susun ya. Nah, pekerjaan kelompok ini dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 6 orang. Nah, silakan anak-anak kerjakan soal kelompok ini, berdiskusi dengan kelompoknya. Waktu pengerjaannya dibatasi 3 menit. Tidak ada yang ribut. Silakan semuanya berdiskusi. Selesai berdiskusi nanti silakan diantarkan ke ibu ya. Waktu sudah habis silakan semuanya dikumpulkan ya. Ini ibu akan koreksinya di rumah. Besok pagi ibu akan bagikan kepada kalian hasil kerja kelompoknya ya. Sekarang kita lanjut materi yang selanjutnya. Ayo berlatih. Nah, Udin, Edo, dan Beni rajin menyikat gigi. Gigi disikat memakai pasta gigi. Banyak dus berkas pasta gigi. Mereka membuatnya menjadi permainan bilangan. Udin menghitung dari bilangan kecil ke besar, mulai dari 1 sampai 10. Nah, Udin ini menghitung bilangan kecil ke besar. Bilangan yang kecil itu adalah dimulai dari angka 1. Nah, angka 1 itu adalah bilangan kecil. Nah, sedangkan bilangan yang besar itu adalah angka 10. Nah, di sini ada Beni menghitung dari bilangan besar ke kecil. Nah, mulai dari 10 sampai 1. Nah, berarti Beni ini menghitung bilangan dari besar. Nah, bilangan yang besar itu dimulai dari angka 10. Nah, sedangkan Edo itu membandingkan bilangan. Nah, Edo itu membandingkan bilangan. Nah, bilangan yang dibandingkan Edo itu 10 lebih dari 6. Nah, 8 kurang dari 7. 5 sama dengan 5. Ini ada lomba pekerjaan di rumah atau PR. Nah, pada lomba pekerjaan di rumah ini ada 4 soal. Nah, yang pertama itu urutkan dari yang terkecil. Nah, tuliskan di tempat yang sedia. Nah, silakan anak-anak tuliskan di tempat yang tersedia. Nah, yang kedua itu urutkan dari yang terbesar. Nah, ketiga lengkapilah urutan bilangan berikut. Nah, yang keempat dan terakhir bandingkan bilangan ini, gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, ini adalah tugas anak-anak di rumah. Nah, minggu depan tugas ini dikumpulkan. Materi kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini yang kurang jelas atau yang ada yang belum dimengerti? Silakan ditanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka pembelajaran kita pada hari ini akan sampai di sini. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya, dengan kita merawat tubuh kita akan membantu kita menjalani banyak aktivitas, tetap sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, belajar mengenal huruf alfabet yaitu untuk mencapai kemampuan membaca dan mengetahui apa itu huruf vokal dan konsonan. Nah, belajar mengenal penjumlahan kita bisa mengetahui cara menghitung, terutama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghitung suatu benda dari satuan terkecil atau besar. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak lihat samping kiri, kanan, depan, belakang. Jika ada sampah, silakan dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Nah, sebelum kita pulang, seperti awal tadi, kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Nah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Ibu ucapkan selamat siang semuanya. Penilaian dalam pembelajaran ini yang pertama itu adalah ada penilaian sikap. Nah, di sini ada tabel. Nah, dalam tabel ini berisi yang pertama ada nomor, yang kedua ada tanggal, ketiga itu ada nama siswa. Nah, dalam keempat itu catatan perilaku, yang kelima itu bukti sikap, dan yang keenam itu tindak lanjut. Nah, ini adalah penilaian sikap. Kedua itu penilaian pengetahuan. Nah, dalam penilaian pengetahuan ini, nah di sini ada lomba kerja siswa. Dalam lomba kerja siswa ini, di sini ada soal yang pertama, lingkarilah huruf A, I, U, E, dan O pada kata di bawah ini, yaitu pada kata sabun. Nah, yang kedua itu ada lingkarilah huruf di bawah ini selain dari huruf A, I,
U, E, dan O pada kata di bawah ini, yaitu kata mandi. Nah, yang ketiga itu lengkapilah urutan bilangan berikut ini. Nah, sementara jawaban yang pertama itu, nah, kata sabun itu yang dilingkari itu adalah huruf A dan U. Nah, sedangkan yang kedua itu yang dilingkari pada jawaban yang kedua itu huruf M, N, dan D pada kata mandi. Nah, yang ketiga itu yang terakhir itu yang melengkapi urutan bilangan ini. Nah, yang dilengkapi di sini ada 6, 8, 9. Terus yang dari yang ke bawahnya itu ada 8, 6, 3, dan 1. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, di sini keterampilannya ada 3. Nah, sedangkan kriterianya tuh ada 4. Nah, kriterianya ada sangat baik, cukup, dan perlu bimbingan. Nah, keterampilan yang pertama itu melingkari huruf vokal yang berkaitan dengan aku merawat tubuhku, yaitu pada kata sabun dengan tepat. Nah, yang kedua melingkari huruf konsonan yang berkaitan dengan aku merawat tubuhku, yaitu pada kata mandi dengan tepat. Yang ketiga itu memecahkan masalah dalam sehari-hari melibatkan proses melengkapi urutan bilangan. Nah, pada kriteria itu yang pertama ada sangat baik. Nah, pada keterampilan yang pertama itu semua huruf vokal dilingkari dengan tepat. Yang baiknya tuh ada 1-2 kekeliruan memilih huruf vokal. Cukup ada 3-4 kekeliruan memilih huruf vokal. Perlu bimbingan lebih dari 4 kekeliruan memilih huruf vokal. Sedangkan yang kedua itu keterampilan yang kedua yaitu sangat baiknya semua huruf konsonan dilingkari dengan tepat. Nah, baiknya hanya memenuhi 3 kriteria. Nah, cukupnya hanya memenuhi 2 kriteria. Nah, perlu bimbingan hanya memenuhi 1 kriteria. Dan yang terakhir itu pada keterampilan yang terakhir itu memecahkan masalah dalam sehari-hari melibatkan proses melengkapi urutan bilangan. Nah, kriteria sangat baiknya ada paling banyak 1 kekeliruan dalam melengkapi bilangan. Baiknya ada 2-3 kekeliruan dalam melengkapi bilangan. Cukupnya ada 4-5 kekeliruan dalam melengkapi bilangan. Dan yang terakhir itu perlu bimbingan. Nah, ada lebih dari 5 dalam melengkapi bilangan. Sekian video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.